Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikal, Stambuk O271-19040, kelas Aqua 02, mata kuliah Prinsip Bioteknologi Aquakultur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kultur Jaringan pada Rumput Laut. Kultur jaringan. Yang pertama, kultur adalah budidaya atau pemeliharaan. Yang kedua, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga, kultur membudidayakan sesuatu jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan kecil yang sama dengan induknya. Rumput laut. Yang pertama, prospek Indonesia yang sangat besar dalam produksi rumput laut. 2. Peningkatan produktivitas RL dapat dilakukan melalui peningkatan penerapan teknologi dan budidayanya. Yang ketiga, penyediaan benih yang berkualitas dan tersedia setiap waktu. Adapun teori kultur jaringan. Yang pertama, kultur jaringan pada umumnya relatif sederhana, yaitu irisan jaringan eksplan secara aseptik dipelihara dalam media tumbuh yang steril dan cocok. Kedua, sel pada permukaan eksplan akan mengalami proliferasi dan membentuk kalus dan pada akhirnya menghasilkan tumbuhan yang sempurna. Ketiga, aklimatisasi dalam lingkungan yang sesuai selanjutnya dibudidayakan, di mana kultur jaringan membudidayakan suatu bagian atau potongan jaringan pada media in vitro secara aseptik hingga membentuk individu baru berdasarkan totipotensi, di mana totipotensi dalam biologi sel menunjukkan kemampuan suatu sel untuk dapat memperbanyak diri dalam keseluruhan total kemungkinan perkembangan yang terjadi. Adapun manfaat kultur jaringan. Yang pertama, mendapatkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Sifat fisiologis dan morfologis yang sama dengan tanaman induknya. Kedua, menyediakan benih dan tidak tergantung dari musim. Ketiga, dapat digunakan untuk menghasilkan varietas baru melalui isolasi protoplas dari dua macam varietas yang didifusikan. Syarat-syarat dalam mencapai keberhasilan kultur jaringan. Yang pertama, pemilihan calon eksplan yang sehat. Kedua, penggunaan media yang sesuai. Ketiga, kandungan senyawa dalam medium dan cara sterilisasinya. Keempat, kondisi alat dan ruangan yang aseptik. Kelima, pengaturan suhu dan udara yang sesuai. Peralatan kultur jaringan. Yang pertama, laminar airflow cabinet. Prinsip kerjanya mengalirkan arus udara yang laminair ke dalam lemari penabur melalui saringan yang besar ukuran mesh 0,22 sampai 0,24 UM sehingga bakteri tertahan dalam saringan laminar tersebut. 2. Saker, alat penggocok yang putarannya sesuai dengan dikehendaki, umumnya 120 rpm. Keperluannya untuk menumbuhkan kalus. Ketiga, autoclave, alat untuk sterilisasi peralatan ataupun medium yang akan digunakan. Suhu 120 derajat Celcius, tekanan uap air 1,5 kg sampai cm per kubik selama 15. 4. Timbangan analitik. 5. Stirrer pengaduk. 6. Centrifug pemutar tabung reaksi. 7. Erlenmeyer. 8. Gelas ukur. 9. Gelas piala. 10. Petrik. 11. Jarum injeksi, pipet dan batang pengaduk. 12. Pinset dan skapel. 13. Lampu spiritus, box alkohol dan supplier. Lambatnya perkembangan kultur jaringan di kalangan petani.
Yang pertama, belum dapat dilaksanakan oleh petani karena memerlukan keterampilan khusus dan harus dilatar belakangi dengan ilmu fisiologi, anatomi, biologi, dan kimia. 2. Memerlukan peralatan yang memadai dan laboratorium khusus. 3. Pekerjaan dilaksanakan secara aseptis, hati-hati, cermat, serta memerlukan kesabaran yang tinggi. Pembuatan media kultur. Media kultur makro dan mikro. Yang pertama, media Miguel. Kedua, medium Conwy. Ketiga, media RD Cyber ES. 4. Media Provazoli Andrihet Swater PES. 5. SWM medium. Tahapan kultur jaringan, di mana yang pertama pembuatan media kultur, kedua pembuatan kultur aseptik, ketiga induksi dan regenerasi talus, 4. Aklimatisasi plantlet. Kegagalan dalam mengaplikasikan hasil kultur jaringan. Kondisi media pemeliharaan di lapangan jauh lebih fleksibel dibandingkan secara in situ. Aklimatisasi plantlet. Plantlet RL mudah diaklimatisasi dan dipelihara dalam akuarium di rumah kaca sebelum dibudidayakan di perairan. Hal ini bertujuan untuk mengadaptasikan plantlet dari in vitro ke lingkungan baru akuarium yang diletakkan dalam rumah kaca. Metode kultur jaringan. 2. Kultur spora XXP Rhodophyta glazillariacea. 3. Embryogenesis somatik merupakan suatu proses pembentukan tanaman baru melalui tahap perkembangan embrio yang dihasilkan tanpa melalui proses fusi gamet. Proses ini dilakukan dengan menginduksi talus rumput laut dengan ZPT sehingga terbentuk kalus yang akan berkembang menjadi plantlet. XP Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Metode kultur jaringan. 1. Kultur protoplas merupakan sel tanaman hidup tanpa dinding sel. Merupakan sistem sel tunggal yang seragam dan dapat memfasilitasi beberapa aspek bioteknologi seperti transformasi genetik dan rekayasa metabolik. Metode KJ dilakukan dengan cara melisis dinding sel rumput laut menggunakan enzim dengan komposisi tertentu. Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Mengapa kultur jaringan? Yang pertama, konvensional, ketersediaan bibit yang tergantung kondisi alam, potensi menurun kualitas, permasalahan fisiologis dan kandungan agar yang menurun, potensi epifit, parasit atau patogen lebih tinggi. Adapun metode kultur jaringan. 4. Kultur fragmen talus merupakan perbanyakan vegetatif fragmen talus yang dikultur di laboratorium. Metode ini dikembangkan untuk memperbanyakkan klon. Metode ini dapat dikembangkan pada rumput Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Kultur jaringan. Potensi tanaman dihasilkan seragam, menyediakan bibit dengan generasi baru tersedia. Data terkait umur penggunaan bibit tersedia sehingga waktu untuk memperbarui bibit lebih mudah. Ketersediaan bibit dapat tersedia setiap saat.